Mulai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspita Mailani, SPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyusunan anggaran perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Saya Mega Wayuni selaku moderator, dan anggota kelompok 7 lainnya ada Alfa Aditya WK, ada Angelia, kemudian ada Ratu Tamara Syakbina. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka rangkaian diskusi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu perusahaan dagang yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perusahaan dagang ialah kegiatannya membeli barang untuk langsung dijual, sehingga dalam perusahaan dagang terdapat anggaran belian barang dagangan dan sediaan barang dagangan. Kemudian di sini ada contoh penyusunan anggaran tetap dari perusahaan toko Banjar. Dalam sebuah neracanya terdapat 2 bulan pada tahun 2016, yaitu jualan sesungguhnya di bulan November itu 120.000, kemudian di bulan Desember 100.000. Kemudian ditaksir jualan 5 bulan pada tahun 2017 yang akan datang. Ada Januari 120.000, Februari 130.000, Maret 115.000, April 120.000, dan Mei 130.000. Kemudian seluruh jualan itu dilakukan sebagian tunai dan kredit. Untuk syarat pembayarannya 50% dibayar pada bulan jualan, 40% setelah bulan jualan, dan 9% 2 bulan setelah jualan. Kemudian 1% ditaksir tidak tertagih. Harga pokok jualan yang diinginkan 65% dari anggaran jualan. Kemudian ada sediaan barang dagangan akhir, itu pada bulan bersangkutan direncanakan 65% dari jualan bulan yang akan datang, setelah ditambah 50% dari jualan 2 bulan berikutnya. Harga belian dibayar lunas pada bulan berikutnya. Beban jualan dan administrasi variabel 10.000 dari dapatan jualan bulan bersangkutan, kecuali beban piutang tak tertagih. Beban penjualan dan administrasi tetap 25.000 per bulan, termasuk depresiasi per bulan 6.000. Beban penjualan dan administrasi tunai dibayar pada bulan bersangkutan. Manajemen menghendaki kas minimum 60.000 yang dimulai dari bulan Januari 2017 untuk menambah kas awal tahun 2017 sebesar 50.000 menjadi 60.000 sebesar kas minimum. Kemudian perusahaan bermaksud meminjam uang di bank sebesar 10.000 pada awal tahun dan akan dilunasi pada akhir bulan ketiga. Bunga pinjaman di bank 12% setahun dari pokok pinjaman yang dibayar pada akhir triwulan. Kemudian di sini ada tabel neraca per 31 Desember 2016 toko Banjar. Untuk kasnya sebesar 50.000, sediaan barang ada 110.000, ada piutang dagang 59.800, kemudian ada aset tetap bersihnya 150.000, kemudian ada total aset yaitu 369.800, dan untuk utang dagang itu ada 79.750, modal saham ada 100.000, laba ditahan 190.050 rupiah, dan utang dan modal itu totalnya 369.800. Kemudian ada penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional itu meliputi anggaran jualan, anggaran belian, anggaran beban penjualan dan administrasi, serta anggaran laba rugi. Untuk anggaran jualan, pada tabel ini yaitu ada jualan pada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret sesuai data sebelumnya. Kemudian ada 50% dikali jualan bulan bersangkutan. Artinya untuk bulan Januari yaitu 50 kas masuk di bulan Januari yaitu 50% dikali bulan Januari, kemudian ada 40%-nya dikali bulan Desember, dan 9% dikali bulan November. Begitupun dengan Februari dan Maret. Kemudian untuk total kas masuknya di bulan Januari ada 110.800, Februari 122.000, dan Maret 120.300. Kemudian ada anggaran belian. Untuk anggaran belian itu harga pokok jualan
diambil dari perhitungan 65% dikali bulan bersangkutan, yaitu 65% dikali bulan jualan 120.000. Jadi untuk harga pokok jualannya menjadi 78.000. Kemudian untuk sediaan barang dagangan akhir yaitu 65% dikali bulan berikutnya di bulan Februari yaitu 130.000, kemudian ditambah 50% dikali 2 bulan berikutnya yaitu di bulan Maret 115.000. Jadi untuk Januari sediaan barang dagangan akhirnya itu ada 121.875. Kemudian untuk barang yang siap dijual yaitu perolehan perhitungan dari harga pokok jualan ditambah sediaan barang dagangan akhir. Untuk bulan Januari ada 199.875. Kemudian sediaan barang dagangan awal yaitu diambil dari sediaan barang dagangan akhir di bulan lalu. Untuk Januari sediaan barang dagangan awal yaitu ada pada data sediaan barang dagangan akhir di bulan Desember yaitu 110.000. Kemudian kayak untuk Februari sediaan barang dagangan awalnya itu diambil dari data bulan Januari pada sediaan barang dagangan akhir dan seterusnya. Untuk belian yaitu perhitungan dari barang yang siap dijual dikurangi sediaan barang dagangan awal. Untuk bulan Januari sebesar 89.875. Kemudian untuk bayar beliannya 79.750. Kemudian di sini ada anggaran beban jualan dan administrasi. Untuk beban jualan dan administrasi untuk yang variabel 10% dikali jualan yaitu untuk bulan Januari 12.000 dan biaya tetapnya itu 25.000 yang sudah ditetapkan pada data sebelumnya. Kemudian untuk beban penghapusan piutang yaitu 1% dikali jualan yaitu 1% dikali bulan Januari 120.000 jadi 1.200. Kemudian untuk jumlah beban usaha total yaitu 38.200. Kemudian ada beban depresiasi yang sudah ditetapkan pada tabel sebelumnya atau pada data sebelumnya. Kemudian ada beban usaha tidak tunai, itu perolehan dari penambahan beban penghapusan piutang ditambah beban depresiasi. Kemudian ada beban usaha tunai yaitu 31.000 di bulan Januari. Kemudian untuk anggaran laba rugi, untuk jualan itu di bulan Januari 120.000 itu sesuai dengan data sebelumnya. Kemudian ada harga jualan pokok itu 78.000 sudah diperhitungkan di tabel sebelumnya juga. Kemudian untuk laba kotor itu 42.000 diambil dari perhitungan jualan dikurangi harga jualan pokok. Untuk beban usaha 38.200 perhitungannya di tabel sebelumnya. Kemudian ada laba usaha 3.800 itu diambil dari perhitungan laba kotor dikurangi beban usaha. Kemudian untuk bunga itu perhitungannya dari 12% bunga di bank, kemudian dikali 10.000 uang yang dipinjam ke bank dibagi 12. Karena untuk bunga itu kan 12% setahun ya, jadi 12% dikali pinjamannya 10.000 dibagi 12 yaitu hasilnya 100. Kemudian laba sebelum pajaknya yaitu perhitungan dari laba usaha dikurangi bunga. Jadi untuk total laba sebelum pajak di bulan Januari itu 3.700, di bulan Februari 6.100, di bulan Maret 2.500 dan di triwulan itu ada 12.300. Kemudian di sini ada penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan itu terdiri dari anggaran kas dan anggaran neraca. Sini untuk anggaran kasnya, untuk kas awal di bulan Januari itu kita ambil data di kas akhir di bulan Desember tahun lalu yaitu sebesar 50.000. Kemudian di bulan Februarinya 60.050. Kemudian di bulan Maret ada 60.175. Itu sama ngambil kas awal itu diambil dari kas akhir di bulan lalu ya. Kemudian untuk kas masuk dari jualan yaitu 180.000. Kemudian kas yang tersedianya
Jadi 160.800 itu total dari kas awal ditambah kas masuk dari jualan. Untuk bayar sebelum pinjaman itu ada beliannya 79.750, itu ada di tabel sebelumnya. Dan beban usaha tunai itu 31.000. Kemudian ada bayar sebelum pinjaman itu 110.750, itu penjumlahan dari belian ditambah beban usaha tunai. Kemudian ada kas minimum itu 60.000 yang sudah ditentukan oleh manajemennya. Kemudian ada jumlah kas yang diperlukan itu 170.750, itu hasil dari bayar sebelum pinjaman ditambah dengan kas minimum. Kemudian ada kemudian ada surplus defisit itu untuk Januari minus 9.950, untuk Februarinya 175, dan untuk Maret itu ada 13.600. Kemudian untuk surplus itu diambil dari perhitungan kas yang tersedia dikurangi jumlah kas yang diperlukan. Kemudian ada terima pinjaman dari bank itu di bulan Januari. Karena yang menerimanya hanya di awal tahun, jadi untuk datanya hanya ada di bulan Januari 10.000, kemudian di bulan Februarinya 0, dan di Maret juga 0. Kemudian untuk bayar bunga, karena bayar bunganya di akhir triwulan pertama atau di akhir bulan ketiga, yaitu untuk Januarinya 0, untuk Februarinya 0, dan untuk Maret itu sebesar 300. Kemudian ada bayar pinjaman bank juga sama, dibayar di bulan Maret. Kemudian ada kas akhirnya 60.000 untuk Januari, 60.050, dan untuk Februari 60.175, dan untuk Maret 63.300. Kemudian ada anggaran neraca. Untuk anggaran neraca di sini ada asetnya, ada kasnya 60.050 diambil dari kas akhir. Kemudian untuk piutang dagang bersihnya 67.800 di bulan Januari. Kemudian ada sediaan barang dagangan serta aset tetap bersih. Jadi untuk total jumlah aset di bulan Januari 393.725, di bulan Februari ada 386.425, dan di bulan Maret ada 383.600. Kemudian untuk utang dan modal. Untuk jumlah utang dan modalnya itu di bulan Januari ada 393.725, di bulan Februari ada 386.425, dan di bulan Maret ada 383.600. Oke, untuk selanjutnya materi penyusunan anggaran variabel yang akan disampaikan oleh Tamara. Penyusunan anggaran variabel yaitu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya sebuah perusahaan dagang lamang yang memperdagangkan satu jenis barang dagangan berupa lamang selama bulan April 2019. Perusahaan menganggarkan lamang terjual 25.000 kilogram. Tetapi pada kenyataannya perusahaan dapat menjual sebanyak 27.000 kilogram. Kapasitas toko dan gudang misalkan 30 kg. Untuk lebih lengkapnya, berikut tersedia data anggaran atau estimasi dengan data sesungguhnya pada bulan April 2019. Anggaran variabel laba ruginya itu pada kapasitas 5.000 kg sampai 3 pada analisis selisih. Analisis selisih pada perusahaan dagang terdiri atas analisis selisih harga pokok jualan dan analisis selisih volume jualan. Analisis selisih harga pokok jualan mencakup analisis selisih harga dan analisis selisih volume. Sebagai contoh dari bagian akuntansi laporan laba rugi, realisasi berupa laporan laba rugi model margin kontribusi. Rp5. Selanjutnya, selisih harga pokok jualan adalah harga selisih anggaran harga pokok jualan dengan realisasi harga pokok jualan. Anggaran harga pokok jualan adalah kuantitas barang yang dijual kali harga pokok per unit. Realisasi harga pokok jualan adalah realisasi kuantitas barang yang dijual dikalikan dengan harga pokok per unit. Bila anggaran harga pokok jualan lebih besar dari
realisasi harga pokok jualan, maka terjadi selisih laba. Sedangkan anggaran harga pokok jualan lebih kecil daripada realisasi harga pokok jualan, maka terjadi selisih rugi. Pada bulan April 2019, selanjutnya. Pada perusahaan dagang lamang, laporan laba ruginya untuk bulan April 2019 menghasilkan laba sebesar Rp79.155. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfa. Dagang, perusahaan jasa, penyusunan anggaran perusahaan jasa perbankan. Bank berasal dari kata banco dari bahasa Italia yang artinya tempat duduk. Maksudnya tempat duduk pedagang uang. Jadi, bank merupakan pedagang uang, yaitu membeli atau menarik uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menjual atau menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bunga simpanan yang dibayar bank kepada penyimpan atau kreditor merupakan harga beli uang. Sedangkan bunga kredit yang diterima bank dan peminjam atau debitur merupakan harga jual uang. Simpanan masyarakat di bank yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada simpanan giro, deposit, dan tabungan. Simpanan giro adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang lazim digunakan. Masyarakat yang menyimpan dalam bentuk giro disebut giran. Untuk administrasi simpanan giro, maka bank memberikan catatan rekening koran setiap periode kepada giran. Simpanan deposito adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Sebagai bukti deposan atau masyarakat yang menyimpan dalam bentuk deposito telah menyimpan dalam bentuk deposito, maka bank memberikan surat berbentuk sertifikat. Simpanan tabungan adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Untuk administrasi simpanan tabungan, maka bank memberikan buku tabungan kepada penabung untuk catatan tabungan. Di sini itu ada menurut fungsinya. Jenis kredit dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Untuk kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan usaha sehari-hari, seperti membeli barang dagangan. Kredit modal kerja biasanya berjangka pendek atau 1 tahun ke bawah. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan mendapatkan barang modal, seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi alat, ekspansi, rehabilitasi alat, dan lain-lain. Kredit investasi biasanya berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan bukan untuk keperluan produksi, melainkan untuk dipakai sendiri, seperti kredit profesi guru untuk membeli kendaraan atau kredit perumahan untuk dipakai sendiri. Selanjutnya, ada penyusunan anggaran tetap perusahaan jasa perbankan. Bank Ikro merupakan bank non-devisa bermaksud untuk menyusun anggaran tahun 2011 dengan data sebagai berikut. Data anggaran neraca per 31 Desember 2020 terdiri atas kas sebesar Rp1.000, giro di Bank Indonesia sebesar Rp2.000, giro di bank lain Rp1.500, kredit modal kerja yang diberikan Rp10.000, kredit konsumsi yang diberikan Rp5.000, kredit investasi yang diberikan Rp40.000, aset tetap bersih Rp30.500, simpanan giro Rp20.000, simpanan tabungan Rp10.000, simpanan deposito Rp5.000, kewajiban cara lainnya yaitu Rp5.000, modal saham Rp49.000, dan laba tahun berjalan Rp1.000. Bunga simpanan giro 4% setahun, bunga simpanan tabungan 14% setahun, bunga simpanan deposito 12% setahun, dan bunga kewajiban segera lainnya yaitu 10% setahun. Bunga kredit modal kerja 24% setahun, bunga kredit konsumsi 18% setahun, dan bunga kredit investasi 20% setahun. Masyarakat di bank berupa simpanan giro, tabungan, deposito ditaksir meningkat 10% dari tahun lalu. Peningkatan simpanan masyarakat di bank ini digunakan untuk peningkatan pemberian kredit dengan alokasi sebagai berikut. Peningkatan simpanan giro untuk kredit modal kerja, peningkatan simpanan untuk kredit konsumsi, peningkatan simpanan deposito untuk kredit investasi. Pajak hasil 10% dari bunga dibayar periode bersangkutan. Aset tetap disisir 10% dari nilai bersih atau nilai buku. Beban usaha lainnya ditaksir Rp3.570 dibayar tunai setahun. Masyarakatnya itu ada penyusunan anggaran tetap perusahaan jasa perbankan. Pada
anggaran laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2011. Anggaran variabel. Anggaran variabel laba rugi kapasitas 90.000 unit sampai 110.000 unit atau selisih kapasitas 10.000 unit tahun berakhir 31 Desember 2012. Analisis selisih pada perusahaan jasa perbankan ada dua macam, yaitu analisis selisih kredit dan analisis selisih simpanan. Selanjutnya, analisis selisih kredit. Selisih volume kredit sama dengan tingkat bunga margin kontribusi anggaran dikali volume kredit anggaran dikurangi volume kredit aktual. Sama dengan 10% dikali Rp110.000 dikurangi Rp120.000 dengan hasil Rp1.000 untuk laba. Selanjutnya itu di sini ada analisis selisih simpanan. Di sini ada analisis selisih untuk realisasi anggaran laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2012. Di sini ada analisis selisih laporan laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2012. Dan perusahaan jasa lainnya, penyusun anggaran tetap berusaha jasa saksi sebagai ilustrasi PT Saksi Andir ingin menyusun anggaran induk tahun 2020 triwulan pertama dalam tiap bulan. Adapun data yang dapat dihimpun sebagai berikut. Data neraca per 31 Desember 2019 terdiri atas kas RP 1.000, mobil taksi RP 50.000 dan modal saham RP 51.000. Dapatan taksi dianggarkan 100% tunai. Bulan Januari Rp 10.000, Februari Rp 11.000 dan Maret Rp 12.000. Bahan bakar ditaksir 25% dari dapatan taksir bulanan bersangkutan, komisi sopir 20% dari pendapatan taksi bulanan bersangkutan. Bahan bakar dan komisi sopir dibayar pada bulan bersangkutan. Beban usaha lainnya 100% tunai tiap bulan Rp 300 tidak termasuk penyusutan. Penyusutan taksi tiap bulan Rp 100. Selanjutnya, adapun penyusunan anggaran PT Taksi Andri anggaran laba rugi triwulan 1 tahun 2020. Dan PT Taksi Andir anggaran kas triwulan 1 tahun 2020 150. Lanjut. Penyusunan anggaran PT Taksi Andir anggaran neraca triwulan 1 tahun 2020. Lanjut. Sebagai ilustrasi, bioskop Banjarmasin ingin menyusun anggaran induk pada triwulan pertama tahun 2011 dalam tiap bulan. Adapun data yang dapat dihimpun sebagai berikut. Yang pertama itu data neraca per 31 Desember 2020 terdiri atas kas Rp 2.000, alat Rp 70.000 dan modalnya itu 72.000. Alat disusun sebulan Rp 100. Sehari 3 kali pertunjukan, harga tiket per orang itu 10. Sekali pertunjukan ditaksir 50 penonton untuk Januari, 60 penontonnya itu untuk Februari dan 70 penonton untuk Maret. Sebulannya 30 hari harga tiket tunai. Sewa film dibayar tunai dan sewa film tiap kali pertunjukan Rp 250 perak. 250. Beban pemeliharaan taksir 5% dari dapatan tontonan dibayar tunai. Komisi penjualan tiket 10% dari dapatan tontonan dibayar tunai. Dan beban usaha lainnya sebulan Rp 10.000 tunai. Lanjut. Penyusunan anggaran operasional bioskop Banjarmasin anggaran dapatan tontonan triwulan pertama 2011. Penyusunan anggaran operasional bioskop Banjarmasin anggaran beban usaha triwulan pertama 2011 dalam rupiah. Penyusunan anggaran operasional bioskop Banjarmasin anggaran laba rugi triwulan pertama 2011. Penyusunan anggaran
keuangan bioskop Banjarmasin anggaran kas penyusunan anggaran keuangan bioskop Banjarmasin anggaran neraca triwulan. Jadi penyusunan anggaran variabel perusahaan jasa parkir itu, perusahaan jasa parkir melayani parkir mobil dan sepeda motor pada bulan Januari 2014, tarif parkir per unit mobil itu sebesar 200 dan tarif parkir per unit motor sebesar 100. Biaya sebulannya itu berupa gaji pegawai dan transport Rp 15.000, sewa tempat parkir 20.000 ditambah, jadi totalnya itu 35.000. Dari data tersebut, beberapa unit mobil dan sepeda motor di parkiran dapat kesebulanan jika dikatakan perusahaan jasa parkir tidak menderita kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba dalam kurung impas. Membayar laba sebesar 7.000 anggaran variabel pada tingkat parkir mobil dan sepeda motor sebulan sebanyak poin BEP pada berbagai tingkat parkir dimaksud di atas, memperoleh marginnya itu sebesar 20%. Penyusunan anggaran variabel perusahaan jasa parkir. Perusahaan jasa parkir tidak menderita kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba dalam sebulan. Ini penyusunan anggaran perusahaan jasa parkir memperoleh laba sebesar Rp 7.000. Lanjut. Penyusunan anggaran variabel sebulannya jasa dapat margin laba 20%. Penyusunan anggaran pendapatan margin laba 20%. Makasih buat teman-teman yang udah mempresentasikan. Demikianlah kegiatan presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyajian presentasi kelompok ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.